Indonesia Emas 2024 itu hanya mimpi dan isapan jempol jika Ha, tidak ada perubahan signifikan dari sekarang. Pejabat korup, rakyat dimiskinkan, UKT dan biaya kuliah dibikin mahal, agar orang miskin yang cerdas tidak punya kesempatan bersaing sama sekali. Sementara standar dunia kerja di betul, Indonesia harus bergelar S1, S2, sempurna. Slogan makin tinggi gelar makin susah cari kerja itu betul. benar dan realita. Jangan sampai menyesal karena miskin di Indonesia dengan miskin di Malaysia itu lain. Nah, betul. Miskin di Malaysia, kamu katakan kamu tidak ada duit dan kamu tak ada kerja, pergi saja kamu ke kedai makan, basuh pinggan kamu 50 ringgit sudah pasti di tangan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel React TV. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya mudah-mudahan baik-baik saja. Bagi kalian yang baru berjumpa dengan channel ini atau sama sekali belum tahu dengan channel React TV, silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya agar teman-teman tahu ada notif terbaru dari channel React TV ini. Oke, di video kali ini seperti biasa, jom kita reaction bareng lagi teman-teman ya. Beda miskin Indonesia dan miskin Malaysia. Inilah sebabnya kenapa orang Indonesia kebanyakan memilih merantau ke Malaysia. Wow. Ini jawaban, ini bungkaman kepada netizen-netizen Konoha yang sering komen di kolom komentar saya itu, Anda pengkhianat, ngapain kerja ke Malaysia? Di Indonesia banyak. Hey, Indonesia banyak mana? Tidak, justru Indonesia ini mempersulit kehidupan daripada rakyatnya sendiri. Sembako mahal, Pertamina mahal, semuanya harga-harga naik, sedangkan pekerjaan sulit di Indonesia. Tidak ada. Astaga, kalian ini gimana? Aduh. Oke, biar tidak lama-lama, jom kita play bersama videonya. Let's go. 3. Oke, video saya yang semalam saya reaction tentang wanita Malaysia yang luntang-lantung di Indonesia itu, sebenarnya video saya itu saya tujukan kepada wanita Malaysia yang ada hasrat, ada keinginan, ada plan mau berkawin dengan lelaki Indonesia. Saya hanya membagikan gambaran menurut pengalaman saya. Kalau ada beberapa orang yang berkomen katakannya, bukan semua kami yang datang merantau ini orang susah, kami merantau karena mau mandiri. Oke, bagus gitu. Cuman saya berbicara berdasarkan pengalaman. 30 lebih lelaki Indonesia saya bercakap selama saya tinggal di Malaysia ini, yang kerja di mana gitu di area-area Perak ini. 30 lebihnya itu pun mengatakan karena sangat sulit ekonomi Indonesia, Betul. makanya mereka datang ke sini. Betul Tak sekali. kisahlah mau berkawin dengan siapapun. Makanya saya bilang harus tahu asal usulnya. Pokoknya usut latar belakangnya bagaimana. Perbedaan kemiskinan di Indonesia dan Malaysia. Hai teman-teman, apa Hai. kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera ya. Kali ini gue mau sharing tentang perbedaan kemiskinan di Indonesia dan Malaysia. Ini berdasarkan cerita dari seorang cewek Indonesia yang menikah dengan cowok Malaysia dan tinggal di sana. Betul. Ceritanya menarik banget karena ngasih gambaran jelas tentang gimana rasanya hidup miskin di dua negara yang berbeda ini. Oh, ini bagus teman-teman ya. Gimana rasanya hidup miskin di dua negara ini? Jadi kita bisa tahu seperti apa sih ketidakmampuan kita dalam hidup di Indonesia atau di Malaysia. Ini bukti juga teman-teman ya. Oke. Meski Indonesia, kemiskinan seringkali dihadapi dengan keterbatasan kesempatan kerja. Betul. Meskipun seseorang rajin dan punya kemauan kuat untuk kerja keras, kesempatan untuk dapat pekerjaan tetap atau bahkan pekerjaan serabutan bisa sangat sulit. Banyak orang yang pengen kerja harus punya koneksi atau orang dalami untuk bisa masuk ke suatu pekerjaan, terutama di sektor-sektor formal. Hal ini bikin hidup dalam kemiskinan di Indonesia terasa lebih berat dan menekan. Bayangin deh, lo udah usaha keras tapi tetap susah buat dapat kerja. Betul. Padahal lo punya kemampuan dan niat yang kuat. Ini sering bikin orang putus asa dan merasa nggak punya harapan. Gue punya beberapa teman yang ngalamin ini dan mereka bilang, susah banget buat maju kalau nggak ada dukungan atau koneksi. Betul. Miskin di Malaysia. Sebaliknya, di Malaysia, meskipun seseorang nggak punya pekerjaan tetap atau uang, masih ada banyak peluang buat dapat pekerjaan serabutan. Misalnya, lo bisa kerja cuci piring di restoran dan dapat bayaran yang cukup buat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Pengalaman cewek ini menunjukkan bahwa di Malaysia masih ada peluang buat kerja dan dapat uang, Betul. meskipun dalam pekerjaan yang sederhana. Dia cerita, waktu dia pergi ke restoran, sering kali ditawarin kerja serabutan, kayak cuci piring,
dengan bayaran sekitar Rp50 Per hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam situasi ekonomi yang sulit, seseorang masih bisa mendapatkan penghasilan melalui pekerjaan serabutan yang tersedia. Oke. Pentingnya Tapi berbeda teman-teman ya di Indonesia. Jujur ini pengalaman saya secara pribadi teman-teman ya. Sulit di Indonesia, benar-benar sulit. Tambah sulit, kita memang orang nggak punya. Tapi cari pekerjaan itu sulit banget, apalagi cuci piring. Restoran pun di daerah saya itu nggak ada teman, harus ke kota. Harus ke kota. Mau kerja kerabutan gimana? Semuanya di kampung saya atau di daerah saya ini, di kota kelahiran saya itu. Saking banyaknya pengangguran, si pabrik atau si restoran yang lain itu tidak bisa nampung teman-temannya. Karena memang kondisinya di tempat saya ini memang tidak ada pabrik atau apalah yang menampung banyak sebanyak itu. Seharusnya kan lebih banyak pabrik agar semuanya tidak ada pengangguran. Miskin tambah miskin lagi. Tapi di Malaysia memang kondisi memang tidak mampu lah, pasti ada. Tapi pekerjaan banyak. Kita merantau ke Malaysia, meskipun kondisinya itu parah dan tidak mampu, alias kita dianggap orang yang tidak mampu dan miskin, itu masih bisa cari pekerjaan di Malaysia. Dan gajinya lumayan lah, RM50 per hari. Itu bisa beli beras, bisa beli lauk, bisa beli Indonesia. RM50 sudah habis dibeli beras tok teman-teman ya. Sulit mengenal latar belakang. Cewek itu juga tekankan pentingnya buat tahu latar belakang seseorang, terutama buat cewek Malaysia yang berniat menikah dengan cowok Indonesia. Ini bab menikah. Dia ingetin jangan sampai tertipu oleh penampilan dan harus cari tahu asal-usul serta latar belakang cowok tersebut. Baginya miskin di Indonesia dan miskin di Malaysia adalah dua hal yang beda, karena kesempatan yang ada juga beda. Dia bilang, banyak cowok Indonesia yang kerja di Malaysia itu rajin dan berkomitmen. Tapi mereka juga perlu mikirin masa depan dan gak cuma habisin gaji buat hal-hal yang gak penting. Betul. Misalnya, cowok Indonesia sering kasih hadiah ke pacarnya sebagai bentuk kasih sayang. Tapi ini gak selalu berarti baik kalau gak ada tabungan atau rencana keuangan yang jelas buat masa depan. Betul. Kisah nyata dari pekerja migran. Gue juga pernah dengar cerita dari teman gue yang kerja di Malaysia sebagai TKI. Dia bilang, kerja di Malaysia itu peluangnya lebih banyak dan gajinya lebih besar dibanding di Indonesia. Betul. Tapi tetap aja kerja keras itu penting. Banyak TKI yang sukses dan bisa membangun rumah, menyekolahkan anak, dan membantu keluarga di kampung karena kerja keras mereka di Malaysia. Teman gue cerita, dia awalnya cuma kerja serabutan, tapi lama-lama dia bisa nabung dan buka usaha kecil-kecilan. Ini bikin hidupnya lebih baik dan dia bisa bantu keluarga di Indonesia. Jadi, meskipun awalnya sulit, kalau kita mau usaha dan kerja keras, pasti ada jalan. Pasti tentunya. Pentingnya perencanaan keuangan. Selain itu, perencanaan keuangan juga penting banget. Jangan cuma habisin gaji buat hal-hal yang gak penting. Pikirin masa depan, tabung sebagian gaji, dan investasikan dengan bijak. Banyak orang yang sukses karena mereka bisa ngatur keuangan dengan baik. Betul. Cewek itu juga ngingetin, jangan gampang tergoda sama barang-barang mewah atau gaya hidup yang tinggi. Fokus sama tujuan jangka panjang dan pastikan lo punya tabungan yang cukup buat masa depan. Betul. Dengan begitu, lo bisa hidup lebih tenang dan gak khawatir kalau ada masalah keuangan di kemudian hari. Betul sekali, betul ya. Jadi, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kemiskinan bisa terasa beda di setiap negara. Tapi yang pasti, kita harus selalu berusaha dan manfaatin setiap kesempatan yang ada buat meraih kehidupan yang lebih baik. Betul. Kerja keras, perencanaan keuangan, dan manfaatkan peluang dengan bijak adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan. Semoga cerita ini bisa ngasih inspirasi dan motivasi buat kita semua. Betul. Ingat, jangan pernah menyerah dan terus berusaha. Harus berusaha. Setiap usaha pasti ada hasilnya kalau kita tekun dan sabar. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Betul. Indonesia Emas 2004 itu hanya mimpi dan isapan jempol jika tidak ada perubahan signifikan dari sekarang. Pejabat korup, rakyat dimiskinkan, UKT dan biaya kuliah dibikin mahal, agar orang miskin yang cerdas tidak punya kesempatan bersaing sama sekali. Sementara standar dunia kerja di Indonesia harus bergelar S1, S2, sempurna. Slogan makin tinggi gelar makin susah cari kerja itu benar dan realita.
karena lapangan kerja sedikit, SDM melimpah. Belum lagi praktek nepotisme dan politik orang dalam. Betul. Mahasiswa yang protes dilaporkan rektor, apapun Betul. aksi protes dibungkam. Pertanyaannya, apakah kalian sebagai warga negara Indonesia memilih diam saja dan menyaksikan drama ini? Betul. Jangan sampai menyesal, karena miskin di Indonesia dengan miskin di Malaysia itu lain. Betul. Miskin di Malaysia, kamu katakan kamu tidak ada duit dan kamu tak ada kerja, pergi saja kamu ke kedai makan, basuh pinggan kamu, 50 ringgit sudah pasti di tangan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sampai sekarang pun, kalau saya pergi kemana-mana kedai makan, ada kadang-kadang mereka tanya, kamu perempuan Indon ke? Iya, saya bilang. Terus katanya begini, ada nak ke basuh pinggan pukul 12 sampai pukul 9 malam, 50 ringgit kasih lo. Berarti kan banyak pekerjaan. Numpuk. Antara nak tak nak. Kalau kamu tak nak, kalau kamu memilih kerja, memang kamu akan katakan di sini itu nggak ada kerja. Betul. Oke, teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Ini jawaban. Ini sudah pernyataan jelas daripada seorang TKI di Malaysia. Benar, teman-teman. Apa yang dikatakan semuanya ini sangat benar sekali, dan ini dialami oleh saya secara pribadi juga, teman-teman ya. Dulu tahun 2021, saya tuh bingung cari pekerjaan dan akhirnya memutuskan untuk menjadi konten kreator. Alhamdulillah. Saking sulitnya, saya pernah melamar pakai ijazah S1, teman-teman. Apa yang terjadi? Saya dianggap kurang berpengalaman, padahal sudah ijazah university. Dianggap kurang berpengalaman, sudah ada sertifikat. Terus apa yang harus kita? Padahal saya tidak punya pengalaman. Justru saya pengen bekerja agar saya dapat pengalaman. Ditolak, teman. Berapa kali saya melamar, baik ke Surabaya, ibu kota Jawa Timur, tetap ditolak. Astagfirullah. Makin sulit. Maka dari itu, sebenarnya berpendidikan tinggi itu tidak penting. Yang penting adab dan akhlak sebenarnya. Itu yang harus diutamakan oleh perusahaan Indonesia. Sulit banget lah. Harus S1, harus berpengalaman, harus pinter, nilai tinggi. Tetap gak bekerja, padahal biaya kuliah mahal banget di Indonesia, tidak seperti di Malaysia. Di Malaysia tidak kuliah pun tetap mudah dan gampang cari pekerjaan, teman-teman, dan gajinya juga besar. Di Indonesia cari gaji yang besar itu bontang-banting tulang dan bahkan sulit diterima, dan akhirnya menjadi pengangguran. Lari ke Malaysia, setelah ke Malaysia berubah drastis ekonominya menjadi orang yang kaya-kaya. Dan kalian netizen Konoha, termasuk Kokori atau Misteri, bilang jangan ke Malaysia. Apaan kau? Justru kami ke Malaysia, kata TKI ini, itu benar-benar merubah ekonomi, merubah kehidupan, membagikan keluarga di Indonesia. Kalau masih di Indonesia, ya diinjak-injak sama tetangganya, dihina karena orang dianggap tidak mampu. Kenapa yang lain mampu? Karena mereka memang keturunan orang-orang yang kaya, diberikan ahli waris. Kita, pusing lah. Silahkan komen bagi kalian yang tidak suka dengan konten ini, atau yang suka komen juga, share, like, komen. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.